Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar. Jokowi mengingatkan agar partai politik berhati-hati dan tidak sembrono dalam menentukan capres yang akan diusung. Selain itu muncul momen di mana Presiden Jokowi menolak pelukan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang viral di media sosial. Ada apa antara Jokowi dengan Partai Nasdem? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat sore Pak Taslim. Selamat sore. Dan staf khusus Mensesnek RI, Valdo Maldini, selamat sore, Mas Valdo. Selamat sore Mbak Rifana. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Valdo terlebih dahulu. Mas Valdo, Presiden Jokowi di HUT Partai Golkar berpidato menyebut agar partai berhati-hati dan jangan sembrono menentukan capres. Ini ditujukan ke siapa? Ke Nasdem yang sudah deklarasi Anies atau ke Gerindra yang sudah deklarasi Prabowo? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Pertama adalah tentu kami yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin sembarangan memilih calon presiden. Nggak ada yang sembarangan. Dan Bapak Presiden dari awal, konsisten sekali dari awal untuk mengatakan ojo ke susu gitu. Jadi seperti sebelumnya, bahwa ini akan bicara soal partai pendukung pemerintah. Karena itu kan Golkar adalah pendukung pemerintah juga gitu, dan semua ketua umum partai disapa oleh Bapak Presiden. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa anggota koalisi pemerintahan kita harus solid untuk terus menuntaskan persoalan negara sampai pemerintahan ini selesai, termasuk soal keberlanjutan pemerintahan. Itu hal utamanya Mbak Rifana. Dan dalam pidato Bapak Presiden juga berkali-kali mengatakan untuk tadi singgung oleh Mbak Rifana harus hati-hati mencari kepemimpinan, tidak perlu buru-buru. Nah, karena kan memang masalah yang dihadapi cukup berat, ekonomi, krisis pangan. Jadi kita perlu duduk bersama terlebih dahulu nih untuk mendudukkan permasalahan yang jadi tugas kita selanjutnya. Nah, jadi apabila tidak komit lagi dengan misi Pak Presiden, ya kami kira harus ukur diri saja gitu, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Kita bahas yang itu nanti ya. Dan saya kira tidak ada persoalan personal dalam kejadian tersebut. Oke, saya ingin tanya, jangan sembrono itu ditujukan ke siapa? Ke Partai Golkar maksudnya? Ya, di situ kan ada partai-partai yang merupakan partai pendukung pemerintah. Artinya ke Golkar, ke Gerindra, ke Nasdem begitu? Nah, di sana ada acara partai-partai pendukung pemerintah juga. Dan kesolidan antara koalisi pemerintahan itu yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden, termasuk Partai Nasdem, dan juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Jadi kami kira pesan tersebut bisa saja kan bahwa Bapak Presiden ingin mengingatkan semuanya bisa sembrono, semuanya bisa juga benar. Jadi itu yang ingin diingatkan oleh Bapak Presiden ke partai yang di koalisi pemerintahan. Oke, tadi Anda katakan bahwa Presiden minta berhati-hati, jangan terburu-buru. Tapi ada sisi yang lain ketika Presiden bilang soal KIB, soal Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh Golkar, PAN dan juga P3. Dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Erlangga sudah sering saya lihat berangkulan, berpelukan dengan Pak Zulhas dan juga dengan Pak Mardiono. Kenapa tidak langsung dideklarasikan capresnya, jangan lama-lama? Artinya ada keinginan dari Presiden supaya KIB ini cepat-cepat mendeklarasikan capres. Iya, Pak Presiden mengingatkan bahwa waktu yang dimiliki ya, kita kan kalau melihat pemilu, itu kan tinggal ya practically 1 tahun lagi lah. Ya. 1 tahun itu waktu yang kita miliki, partai-partai miliki untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Jadi ya dalam hal ini Bapak Presiden ingin mengingatkan bahwa waktu yang kita miliki juga terbatas. Jadi ya jangan sembrono. Sembrono itu kan bukan berarti kita itu cepat, bukan berarti kita terlalu lambat juga gitu loh. Dan dalam hal ini berkali-kali kami ingin sampaikan, pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah harus tepat. Gitu. Harus. Nah, tepat bukan berarti cepat, tepat bukan berarti juga lambat, Mbak Rifana. Oke, jadi, sembrono itu artinya ceroboh, Mas Valdo. Artinya partai jangan ceroboh ketika mengusung calon presiden, begitu Anda ingin menyampaikan? Sembrono itu kata lainnya ceroboh, Mas Valdo. Benar sekali Mbak Rifana. Jadi tidak ada kaitannya dengan waktu itu, ceroboh dalam menentukan pilihan. Oke? Ya, ketepatan
ketepatan yang ingin disampaikan dan diingatkan oleh Bapak Presiden. Oke, saya mau tanya ke Bang Taslim. Bang Taslim, kalau menurut Mas Faldo, ucapan Pak Presiden yang mengatakan bahwa jangan sembrono, partai ini bukan hanya ditujukan ke Partai Golkar, tapi juga ke partai-partai koalisi pemerintah yang lain seperti Nasdem. Karena saya tidak lihat ya kehadiran kemarin petinggi Gerindra. Yang saya lihat hanya Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian Ketua Umum Partai Demokrat, Sekjen PKS. Saya tidak lihat Gerindra ada di situ. Jadi yang praktis ada di situ adalah partai-partai koalisi pendukung pemerintahnya Pak Jokowi. Ada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Tapi ketua umumnya hanya Partai Nasdem yang hadir di HUT Partai Golkar. Saya ingin tanya Pak Taslim, apakah kemudian Nasdem merasa tersindir dengan pernyataan partai ini jangan ceroboh, jangan sembrono ketika menetapkan capres? Sebelumnya saya mau rekonstruksi dulu situasi di hari ulang tahun itu. Di ada suara riuh sekali menyebut salah seorang calon presiden. Riuh sekali, di tangan gegap gempita. Kemudian pada situasi itu Presiden mengingatkan supaya ceroboh calon. Jadi Nasdem sama sekali tidak merasa kalimat-kalimat Presiden itu ditujukan kepada dirinya. Oke. Karena ini bukan gawean Nasdem dan suasananya bukan suasana Nasdem. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak Presiden, apakah mungkin saja apakah suara riuh menyebut satu nama itu tidak berkenan atau bagaimana, tetapi intinya begini. Yang penting buat Nasdem adalah kita konstitusional dalam undang-undang dikatakan yang mengusung presiden, partai politik dan atau gabung partai politik. Oke. Kita sudah menjalankan sebagian dari event. Nah, jadi apakah ini urusan sindir-menyindir? Bagi kita ini biasa saja. Tapi kalau menurut kami, kalau Bapak Presiden ingin menyampaikan sesuatu terhadap Nasdem, biasanya beliau langsung pertemuan-pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Jadi kita sama sekali tidak tersindir dengan kalimat itu. Sama sekali tidak. Oke. Di keluarga besar Nasdem juga tidak terpikir bahwa kalimat-kalimat itu ditujukan kepada kita di forum partai lain. Sama sekali tidak. Oke. Kita positif terhadap Presiden. Oke, positif thinking terhadap Presiden karena itu gawean Partai Golkar dan itu dinyatakan ataupun disebutkan oleh Presiden setelah ada teriakan Erlangga Presiden. Artinya kemungkinan besar itu sebetulnya ditujukan untuk Partai Golkar supaya jangan ceroboh, jangan sembrono mengusung capresnya. Saya tidak tahu ditujukan kepada siapa, tapi kami merasa itu tidak ditujukan kepada kami. Oke, itu tidak ditujukan ke Partai Nasdem. Mas Faldo, saya ingin tanya, Presiden juga menyebut bahwa pemilihan presiden jangan sembarangan. Pemilihan capres ya, jangan sembarangan, harus dipilih ataupun harus memiliki jam terbang yang tinggi karena menjaga stabilitas politik. Ini maksud pernyataan Presiden apa? Mas Faldo? Sorry. Ya, ini challenge Pak Rifana ya. Ini challenge, ini tantangan gitu. Nah kan kita punya kerjaan yang harus dilanjutkan, 2003 krisis, dan jadi kalau seandainya masih di jalur yang sama, ayo kita lanjutkan tuntaskan pekerjaan ini. Nah kalau sudah merasa berada di luar jalur koalisi, di luar jalur koalisi, ya kita harus mengukur diri. Karena kan yang menjadi juga adalah berlanjutan pemerintahan itu juga menjadi pesan utama dalam pidato Bapak Presiden kemarin. Ada banyak pekerjaan, ada banyak krisis energi, krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya. Gitu. Nah, oleh karena itu dengan banyaknya tugas ini ya, jadi ya kita harus memastikan keberlanjutan kepemimpinan ini, siapapun yang menjadi calon presiden nanti yang dipilih oleh setiap partai politik, ya tidak boleh sembrono, harus tepat. Nah, begitu yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak. Oke, Mas Faldo, saya ingin tanya ya, yang dirasa keluar jalur pemerintahan itu siapa, Mas Faldo? Yang tadi Anda sebutkan sudah 2 kali itu. Yang dirasa tidak melanjutkan pembangunannya Pak Jokowi itu siapa? Ya, kami kira kita coba evaluasi diri masing-masing, Mbak Rifana. Yang dievaluasi istana itu siapa? Yang dievaluasi istana, siapa yang keluar jalur? Bagaimana pilihan-pilihan, saling mengecek bagaimana performa-performa, bagaimana opsi-opsi yang dihadirkan oleh partai politik. Jadi ya lagi-lagi, partai politik memiliki domain sendiri. Partai politik misal seperti Partai Nasdem gitu.
Ya, untuk lanjut, untuk bagaimana, kan ada tergantung jawabannya di Partai Nasdem sendiri. Nah, permasalahannya apakah kepemimpinan sudah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Partai Nasdem. Kemarin kan ada beberapa kejadian-kejadian statementnya, walaupun sudah diklarifikasi dalam beberapa kesempatan kami kira, tapi kan tetap saja gitu. Evaluasi internal yang dilakukan oleh partai politik kami kira juga relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi menurut Istana, menurut Anda bahwa yang berpotensi keluar jalur adalah Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Sementara Partai Gerindra yang mendeklarasikan Prabowo Subianto dianggap tidak keluar jalur. Itu kan menurut Mbak Rifana. Kalau Enggak, menurut tadi kan kami, Anda tadi menyebut bahwa salah satunya adalah Partai Nasdem. tinggal mengevaluasi diri masing-masing untuk setiap partai politik. Silakan melakukan evaluasi, silakan melakukan refleksi gitu loh Mbak. Oke. Ya selama kalau Partai Nasdem komit ya sudah, jalan bareng-bareng, tugas banyak. Kami tidak pernah bilang Partai Nasdem, tidak pernah kami bilang gitu. Jadi, Oke. nanti kita akan evaluasi diri kita masing-masing dan partai politik masing-masing. Oke, saya mau tanya ke Bang Taslim, Anda dianggap, partai Anda dianggap harus evaluasi, harus dianggap melakukan evaluasi diri. Apakah betul-betul masih ingin berada di jalurnya Presiden sampai 2024 atau tidak? Jadi harus evaluasi apakah kemudian tokoh yang Anda pilih ini mau melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi. Itu sudah menjadi refleksi di internal Partai Nasdem? Jadi begini Mbak, kita bersama Pak Jokowi ini dari awal. Kita pengusung utama, oke? Oke. Kita pengusung utama, kita memberi dukungan kepada Jokowi tanpa syarat. Nah, evaluasi kita terus-menerus, bukan hanya mengevaluasi diri kita, tapi juga mengevaluasi jalannya pemerintahan. Oke. Komitmen Partai Nasdem bersama Pak Jokowi sampai 2024 itu ditegaskan berulang-ulang oleh Pak Surya, termasuk tanggal 3 Oktober kemarin ketika mendeklarasikan Anies. Kita mendukung tanpa syarat pimpinan Jokowi sampai 2024. Yang kita bicarakan, yang dibicarakan Nasdem hari ini adalah 2024 sampai 2029. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, melanjutkan semua langkah-langkah yang baik dari Presiden Jokowi. Mengevaluasi dan melengkapi hal yang kurang. Itu clear. Clear, berlalu di mana problemnya Nasdem. Oke. Intinya, saya ingin bersama Jokowi sampai 2024 dan ini bukan lip service. Seluruh orang Nasdem kalau ditanya sikapnya jelas. Bersama Jokowi sampai 2024. Kalau soal 2024 ke depan, ya itu kewenangan kita untuk mengevaluasi. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah tidak bisa bersama kita lagi. Oke, saya mau tanya ke Mas Faldo. Mas Faldo, salahnya di mana? Karena Nasdem sudah berkali-kali mengatakan komitmennya bahwa akan tetap bersama dengan Presiden Jokowi sampai nanti 2024. Persoalan 2024 sampai 2029 itu adalah persoalan politik yang lain yang tidak bisa dicampurkan karena saat ini komitmennya masih terus bersama dengan Pak Jokowi. Apakah karena Partai Nasdem mendeklarasikan tokoh yang dalam tanda kutip berbeda jalur dengan Pak Jokowi? Mas Faldo? Ya Mbak Rifana, Bang Hermawi, Bang Taslim. Salam Bang dari Bang Zulfan. Jadi memang tentu setiap partai punya cara sendiri-sendiri Mbak Rifana. Kami pernah contohkan Partai PAN. Waktu dulu Pak Asman diserahkan ke Presiden di Kabinet Kerja tahap 1. Pak Amin berbicara antitesis Jokowi, yaitu Pak Prabowo waktu itu. Ya Pak Asman pada akhirnya kan memilih mundur. Nah itu kan sikap satria yang ditunjukkan oleh Partai PAN. Lalu beliau mundur. Jadi lagi-lagi gitu, partai tentu punya cara sendiri untuk domain, otoritas bahkan gitu ya, untuk mengatur bagaimana mereka berjalan dan bekerja gitu. Tapi ya lagi-lagi gitu, kami kira evaluasi dan kita mengajak cara soal komitmen tadi itu menjadi relevan dan pidato Pak Presiden yang menjadi topik kita pada sore ini adalah untuk momen mengingatkan itu. Perlu dipertanyakan lagi apakah sudah sesuai, perlu dievaluasi lagi, perlu melakukan refleksi lagi. Nah, oleh karena itu, karena setiap partai punya cara sendiri-sendiri, seperti PAN yang di Kabinet Kerja yang sebelumnya, ya kita mau, ya kita perlu saling bertanya dan terus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai kandidat yang didukung oleh partai koalisi pemerintah. Partai-partai yang ada di
kabinet saat ini gitu. Ya Mas Faldo, tadi Anda katakan contohnya adalah PAN. Pada saat 2019 Pak Jokowi itu maju sebagai incumbent. Sekarang ini Pak Jokowi tidak maju dalam kontestasi Pilpres dan Pak Jokowi juga belum mengendorse siapapun dan Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai. Salahnya di mana? Ini saya perlu clear di sini ya. Karena tadi Anda memberikan contoh PAN pada saat dulu 2019 mendukung Pak Prabowo makanya mundur dari kabinet. Ini kan Pak Jokowi tidak maju lagi dan bukan ketum parpol, tidak punya hak untuk menentukan capres. Mas Faldo. Ini bukan soal orang, Mbak Rifana, soal orang. Kami tekankan ini bukan soal person, bukan soal personal ya. Ini lagi-lagi soal keberlanjutan kepemimpinan. Soal tesis, antitesis yang sempat disampaikan oleh Bang Zulfan Lindan, beberapa statement-statement yang juga disampaikan sebelum kejadian ini gitu. Jadi ya sistem kepemimpinan jauh lebih relevan yang menjadi bahasan kita, dan kami kira Mbak Rifana gitu ya, ada baiknya kita tidak melihat politik personal, lebih dari hal personal saja, kira-kira begitu. Oke, Mas Faldo, saya ingin tanya ya, singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Ini soal video yang beredar di media sosial. Video ini cukup viral karena ketika Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, ingin memeluk Presiden Jokowi, tampak ada gestur tidak disambut begitu ya. Jadi dibumbui narasi bahwa Presiden tidak membalas pelukannya Pak Surya Paloh. Memang ada persoalan personal, hubungannya sudah memburuk setelah ada deklarasi capresnya Nasdem atau seperti apa sih? Iya, kami kira soal negara ini ada hal yang lebih besar daripada persoalan personal dan persoalan elit. Jadi ya, ini menegaskan di beberapa kesempatan mengatakan bahwa ini juga bukan persoalan personal gitu. Dari dulu kok elit kita yang punya pandangan yang berbeda gitu. Tapi itu tidak pernah dianggap sebagai persoalan personal. Jadi negara ini tetap ada sampai hari ini karena elitnya nggak baper gitu, nggak membawa persoalan-persoalan yang mereka rasakan itu ke area yang bersama. Jadi ya tidak ada masalah personal dalam hal itu. Jadi hubungannya baik-baik saja antara Pak Surya dengan Pak Jokowi? Meskipun ada perbedaan ataupun harus ada evaluasi yang tadi Anda katakan ya? Ya, dalam artian beda pandangan itu kami kira wajar ya Mbak Rifana ya. Wong kita juga tidak akan harus selalu sama gitu. Tapi ya yang paling penting kita memiliki persoalan negara, bisnis dan lain-lain yang tadi disampaikan berkali-kali jauh lebih besar dibandingkan masalah personal kita. Kita harus bicara soal komitmen. Mungkin kita juga harus berbicara soal lanjutan kepemimpinan. Kita juga akan mengevaluasi. Nah itu yang harus dievaluasi terus. Bagaimana komitmen kita, lanjutan Pak Presiden Jokowi hari ini, lanjutnya pemerintahan selanjutnya. Nah itu yang menjadi pengingatan yang disampaikan oleh Bapak Presiden di pidatonya, Mbak Rifana. Baik. Saya mau ke Bang Taslim. Bang Taslim, terakhir video yang beredar bahwa Ketua Umum Anda tampaknya ingin memeluk Presiden, tapi ada gestur penolakan begitu ya. Apakah memang hubungannya sedang naik turun ini antara Presiden dengan Pak Surya? Karena kabarnya belum ada pertemuan antara Pak Surya dengan Presiden setelah Nasdem mendeklarasikan Anies. Oh iya, jadi belum ada pertemuan kan juga belum 1 bulan. Pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi biasanya 1 bulan 1 kali. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah tentang pelukan itu. Ini kan dua pribadi yang memang berbeda. Jokowi orangnya kalem seperti itu. Kalau Anda menyaksikan film peresmian Nasdem Tower 22 Februari 2022, begitu juga Jokowi tidak memeluk Pak Surya. Memang seperti itu Pak Jokowi. Tapi kita ingin memastikan tidak ada persoalan personal. Saya setuju dengan Ricardo tadi, tidak ada persoalan personal. Bangsa ini terlalu banyak masalahnya kalau mau dibawa. Sekali lagi kami tegaskan komitmen kami sebagai partai pengusung yang pertama, bukan partai lain. Nasdem pengusung pertama Jokowi itu sampai 2024. Yang kita bicarakan sekarang, yang kami bicarakan sama Anies adalah 2024 dan seterusnya. Komitmen kita utuh, tidak terganggukan, tidak tergantikan, dan komitmen kita juga dalam pidato Anies juga dia mengatakan dia akan melanjutkan pembangunan yang baik dan mengevaluasi. Karena tadi evaluasi itu sebuah keniscayaan. Semua orang waras akan mengevaluasi dirinya dan mengevaluasi semua sahabatnya. Itu biasa saja. Jadi ini nggak ada yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa. Sungguh tidak ada yang luar biasa menurut kami. Oke.
Mas Faldo, Anda ingin menambahkan? Iya, maksudnya Sedikit saja ya, kan- waktu kita sudah habis nih. Ya, karena kan ini bukan soal salaman, soal dadah-dadah, soal melengos. Ini kan cuma secuplik. Jadi soal negara bukan soal personal. Meskipun ada masalah personal, ini negara tetap jalan. Hanya kita harus pertanyakan dan evaluasi soal komitmen kita. Karena kan ada tagline perubahan nih di Nasdem. Oke, kita tunggu nanti bagaimana akhirnya, ujungnya, karena politik itu the art of possibility, berbagai kemungkinan bisa terjadi yang hari ini terjadi di depan panggung politik, belakang panggung kondisi politiknya belum tentu seperti itu. Sekali lagi, politiknya masih cair, kita tidak tahu hari ini mendukung siapa, kemudian menjelang pendaftaran mendukung siapa. Sekali lagi nanti kita tunggu bagaimana ujung konstelasi politik di antara partai-partai politik dan juga di antara Presiden Jokowi. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada staf sus Mensesnek RI, Faldo Maldini, dan juga Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Sehat selalu Pak Taslim dan juga Mas Faldo. Faldo, sukses. Thank you, Mbak Rifana. Thank you, Pak Taslim. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.